받았어요. 오! 쉣! Donald Trump sekarang bergabung dengan Benjamin Netanyahu melakukan sensor ketat. Pernyataannya di Truth Social keras, bahkan sampai mencabut izin siar bagi media yang melakukan pemberitaan kritis soal perang Amerika-Iran. Kenapa tiba-tiba Trump melakukan sensor ketat? Apa yang sebenarnya sedang disembunyikan? Dan apakah ini berkaitan dengan kondisi pangkalan militer Amerika setelah diserang proksi Iran? Di segmen ini kita akan bongkar apa yang sebenarnya disembunyikan Amerika dari konflik ini. Sebelum kita membahas apa yang sebenarnya disembunyikan Amerika Serikat, kita perlu paham dulu kenapa Donald Trump tiba-tiba memilih jalur sensor ketat terhadap media. Sinyalnya sebenarnya sudah muncul. Dan Kaine, Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, sempat menegaskan, Iran masih jauh dari kata kalah, bahkan belum melemah, tapi justru berkembang. Ini poin penting, dan ini yang coba ditahan dari publik. Di sisi lain ada faktor domestik. Mayoritas warga Amerika sebenarnya tidak menginginkan perang berkepanjangan. Ini yang kemudian jadi tekanan politik besar. Untuk meredamnya, Trump mulai mengancam media yang menyiarkan narasi negatif soal konflik. Bahkan, akses citra satelit ke kawasan Timur Tengah ikut dibatasi. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah upaya mengontrol persepsi. Karena kalau publik tahu kalau pangkalan mereka rentan diserang, dampaknya itu bukan cuma militer tapi juga politik. Dan ini baru permulaan. Kita akan bongkar satu persatu. Beberapa laporan yang bocor mulai menunjukkan gambaran yang sangat berbeda dengan narasi resmi Amerika Serikat. Serangan dari Iran maupun dari kelompok proksi Iran, baik lewat drone maupun rudal, ternyata bukan sekadar gangguan kecil. Kita mulai dari pangkalan udara Al-Dafra. Selama ini video yang beredar hanya memperlihatkan serangan dari jarak jauh, sulit diverifikasi. Tapi, citra satelit resolusi tinggi mulai membuka fakta yang lebih dalam. Hanggar pesawat rusak, bangunan militer hancur, dan fasilitas strategis terlihat terkena dampak langsung. Ini bukan sekadar klaim, ini bukti visual yang mulai membentuk pola. Dan yang lebih penting, targetnya tidak acak. Ada indikasi kuat kalau yang disasar adalah pusat komunikasi dan infrastruktur vital, bukan sekadar bangunan biasa. Di Irak situasinya tidak jauh berbeda. Pangkalan militer Victoria di dekat bandara Baghdad dilaporkan diserang roket dan drone oleh milisi pro-Iran. Video yang beredar menunjukkan kebakaran besar, api membumbung tinggi, dan asap pekat menyelimuti area sekitar. Laporan menyebut serangan ini menghantam titik-titik penting di dalam basis, bukan area kosong. Lalu di Bahrain, citra satelit dari Planet Labs dan Airbus yang dianalisis oleh The New York Times menunjukkan sesuatu yang sulit untuk dibantah. Kerusakan nyata di pangkalan utama Angkatan Laut Amerika. Beberapa bangunan bahkan tampak hilang dari struktur aslinya, meninggalkan bekas yang jelas terlihat dari atas. Drone Iran juga menghantam kubah pelindung radar di markas Armada Kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Di Kuwait, Camp Arif Jan juga jadi sasaran. Iran merilis citra satelit yang menunjukkan titik-titik dampak serangan. Yang terkena adalah Radome, pelindung sistem komunikasi militer. Ada 6 unit menurut klaim Iran. Ini bukan target sembarangan. Di dalam Radome terdapat radar, sistem data, dan pusat koordinasi. Jika satu rusak, mungkin masih bisa diatasi. Tapi jika beberapa sekaligus terdampak, maka gangguannya mulai terasa secara sistemik. Serangan juga menjangkau Arab Saudi. Di Prince Sultan Air Base, satu bangunan terlihat hancur total. Sementara di Al-Udeid, 2 titik penting terkena dampak di utara sektor komunikasi satelit dan di selatan pusat komando. Ini bukan kebetulan. Di Yordania yang dihantam bahkan lebih krusial. Radar ANTPY-2, bagian utama dari sistem pertahanan THAAD. Dalam citra satelit, objek ini terlihat hancur. Tanpa radar, sistem secanggih apapun akan kehilangan kemampuan dalam deteksi optimalnya. Polanya mulai semakin terlihat jelas. Targetnya spesifik, komunikasi dan kendali.
Jika komunikasi terganggu, aliran informasi akan tersendat. Jika pusat komando terdampak, proses pengambilan keputusan itu melambat. Dan ketika dua fungsi ini terganggu secara bersamaan, dampaknya bukan cuma lokal, tapi memengaruhi keseluruhan operasi pangkalan. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan. Ini bukan serangan acak, melainkan operasi yang diperhitungkan dengan matang. Dan sekarang, kita sampai pada pertanyaan yang jauh lebih besar. Setelah semua ini terjadi, apa dampaknya bagi Amerika? Dalam jangka pendek mungkin serangan ini terlihat terkendali, tapi dalam jangka panjang, dampaknya bisa jauh lebih besar. Kenapa? Karena ini bukan sekadar soal kerusakan fisik, ini soal perubahan keseimbangan kekuatan. Pertama, dampaknya tidak berhenti di kerusakan infrastruktur. Ini sudah menyentuh personil. Sekitar 19 tentara Amerika Serikat dipindahkan ke Jerman bukan untuk rotasi biasa, tapi untuk perawatan serius. Dan ini bukan kejadian pertama. Perang ini juga mulai menunjukkan harga yang jauh lebih besar. Menurut Al Jazeera, hingga hari ke-16 konflik, 15 Maret 2026, setidaknya 2.331 orang telah tewas. Korban terbanyak terjadi di Iran dan Lebanon. Angka ini belum termasuk lebih dari 23.000 korban luka yang memperlihatkan skala dampak yang jauh lebih luas dari yang terlihat di permukaan. Di sisi lain, ada pergerakan yang tidak biasa. Kapal-kapal perang Amerika mulai menjauh dari zona konflik. Bahkan muncul laporan bahwa tidak ada satupun kapal dalam radius ratusan kilometer dari area pertempuran. Kalau ini benar, ini bukan sekadar reposisi, ini sinyal perubahan besar. Selama puluhan tahun, kapal induk adalah simbol dominasi Amerika yang selalu berada di garis depan. Tapi sekarang, simbol ini justru mundur. Dan ketika itu terjadi, kepercayaan sekutu mulai goyah. Buktinya terlihat saat Amerika mencoba membentuk koalisi untuk mengamankan Selat Hormuz. Responnya jauh dari solid. Negara-negara seperti Spanyol, Jerman, Italia, Australia, dan Jepang justru menolak. Sebagian hanya setengah mendukung dan banyak yang memilih diam. Salah satu alasan utamanya adalah biaya perang yang sangat besar. Amerika dilaporkan sudah mengeluarkan lebih dari 23 miliar dolar. Kerugian juga datang dari hancurnya radar ANTPY-2 dalam sistem THAAD di Uni Emirat Arab, Yordania, dan Arab Saudi dengan nilai yang mencapai sekitar 2 miliar dolar. Dan di titik ini, pertanyaannya mulai berubah. Bukan lagi siapa yang menyerang, tapi siapa yang mulai kehilangan kendali. Bagi Iran, ini bukan sekadar serangan militer. Ini adalah kemenangan narasi. Media-media yang dekat dengan Iran mulai membangun cerita, bahkan bahwa mereka berhasil menembus pertahanan Amerika. Bahwa kekuatan besar seperti Amerika ternyata tidak sepenuhnya tidak tersentuh. Tapi kalau kita menganggap ini cuma bagian dari narasi propaganda, tidak juga. Kalau dilihat lebih dalam, ini bukan sekadar serangan biasa. Ini bagian dari strategi Iran yang cukup sistematis. Mereka mencoba membutakan sistem pertahanan Amerika Serikat dengan menghancurkan instalasi radar terlebih dahulu. Setelah itu, gelombang rudal dan drone yang relatif murah dan sederhana dikirimlah ke berbagai target. Tujuannya jelas, menguras dan melemahkan sistem pencegat pertahanan udara. Dan dampaknya mulai terasa. Amerika, negara-negara Teluk, bahkan Israel sendiri kini menghadapi tekanan besar. Krisis rudal pencegat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan lagi soal serangan, tapi perang daya tahan yang menguji logistik dan kesiapan jangka panjang. Di sisi lain, sinyal dari Teheran semakin tegas. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bersama figur kepemimpinan seperti Mojtaba Khamenei menyampaikan pesan keras. Iran tidak ingin konflik ini berakhir dalam waktu dekat. Mereka ingin memberi pelajaran agar lawan tidak berani menyerang lagi. Artinya ini bukan sekadar balasan, tapi upaya membangun efek jera jangka panjang. Namun yang terlihat di permukaan mungkin cuma sebagian kecil dari cerita. Serangan demi serangan terus terjadi. Pangkalan dihantam, fasilitas dirusak. Intensitasnya tidak menurun, justru cenderung konsisten. Tapi angka resmi hampir tidak pernah benar-benar jelas. Tidak ada rincian lengkap soal korban, tidak ada laporan utuh tentang skala kerusakan.
Informasi yang keluar sangat terbatas, seolah disaring ketat sebelum sampai ke publik global. Dan di titik ini kita kembali ke awal tadi. Kenapa Donald Trump dan sekutunya begitu ketat mengontrol informasi? Mungkin karena yang dipertaruhkan bukan hanya perang, tapi citra kekuasaan itu sendiri. Dan kalau citra ini runtuh, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada satu serangan militer.